Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Beriman, yaitu dengan kami yang ada di sini. Kami selaku moderator yang akan memandu acara Talkshow kali ini. Saya Cynthia Maharani dan rekan saya Ahsanul Qasas. Kami akan mendatangi para pemateri yang luar biasa. Yaitu ada siapa aja? Ada Ahmad Agung Nugraha, Farhan Artia Wirawan, dan Nadia Iskarima. Oke, tanpa kita berlama-lama kembali, kita sambut kepada pemateri kita untuk memasuki Talkshow kali ini. Iya. Oke, kita di sini santai-santai aja bincang-bincang tentang peran anak muda. Di apa? Oke, geseran dulu. Oke. Gimana Mas kameramen udah masuk semua? Oke, kita mulai ya. Kita dilanjut Mbak Cynthia. Oke, jadi kita di sini bincang-bincang nih peran anak muda yang pada saat ini dengan kondisi Indonesia yang luar biasa dan harus ada campur tangan dari peran anak muda, yaitu dengan kita mengambil sub materi yang bakal kita guncang-guncangkan bincang-bincang kali ini, yaitu ekonomi kerakyatan. Menurut teman-teman sekalian nih, apa sih ekonomi kerakyatan tuh? Mungkin dari Mbak Nadia dulu kali ya. Iya, Mbak Nadia dulu. Ya. Iya. Buat Mbak Nadia nih, ekonomi kerakyatan tuh kayak gimana nih? Ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu apa ya? Kalau menurut saya itu sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia, sehingga dari sistem ekonomi akan didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja gitu. Oke. Kalau semisal nih, menurut Kak Farhan nih, Mas Farhan gimana nih mengenai ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan tuh menurut Mas Farhan tuh yang gimana gitu? Gimana ya? Yang gimana Mas? Menurut saya ya, ini ya ibaratnya tuh kayak ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan kepada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Jadi mungkin dari negara untuk rakyat gitulah gambarannya ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Agung nih ya, kan bahwasannya kalau ekonomi kerakyatan itu kan untuk rakyat lagi, dari pemerintah untuk rakyat. Tapi menurut Mas ya, dari segi ekonomi kerakyatan ini, kalau semisal kita kan dari ekonomi dari pemerintah untuk rakyat. Nah, dari Mas Agung ini kira-kira bahwasannya kan sekarang pemimpin-pemimpin daerah ataupun ya, jadi kalau semisal dari peran pemerintahnya itu realisasinya tuh bagaimana tuh Mas Agung? Yang terjadi apa sama rata kah? Semisal nih ada pembagian sembako apa itu, nah menurut Mas Agung, yang Mas Agung lihat gitu, yang kayak gitu tuh sama rata nggak gitu sama yang dibicarakan pemerintah gitu? Mungkin kalau menurut saya kayaknya sedikit kurang rata deh. Soalnya kadang omongan pemerintah itu kadang ada yang tidak terlaksana dan tidak merata gitu. Ya, betul. Nah, oke. Mungkin kalau semisal menurut Mas Farhan nih, faktor-faktor yang jadi penghambat tuh apa sih Mas? Dari rata atau tidak meratanya Iya. itu ya. Mungkin dari salah satu faktor itu jabatan, tingkatan apa ya namanya ya, pangkat lah gitu. Contohnya gini, ada satu namanya ketua daerah situlah atau apa. Contohnya ada sembako masuk dari negara lah atau dari atasan atau gimana. Yang orang-orang biasa ini mesti dapatnya yang belakang-belakangan, mesti didahulukan yang orang-orang dalam tersebut, kayak ketua apalah, ketua pokoknya yang apa ya namanya ya, yang pimpinan-pimpinan daerah situlah. Intinya yang punya jabatan dulu Ya, yang didahuluin ya. gampangnya seperti itu.
sini. Apa lagi yang mau ditanyain? Udah kan? Nah, kalau menurut dari segi peran kitanya sebagai anak muda nih, semisal nih suatu berapa tahun kemudian, entah itu 5 tahun atau sampai 6 tahun kemudian gitu, kita yang gerakin pemerintahan kan, kita yang bakal ngebawa negara ini mau kemana gitu. Menurut dari peran-peran kalian nih, kan kita juga ada kan kesetaraan gender, jadi kayak perempuan juga bisa jadi pemimpin gitu. Nah, kalau dari segi Mbak Nadia nih, kalau Anda diberi kesempatan untuk memimpin suatu negara, bagaimana peran Anda? Mungkin apa ya, bisa mengunjungi yang penduduk-penduduk yang berada di pelosok gitu, yang masih mungkin yang masih terlihat merasa kurang gitu loh. Kurang ekonominya gitu, mungkin bisa dibantu dengan mengunjungi pelosok dan memberikan sembako. Betul. Kalau dari Mas Farhan? Kalau dari segi pelosok mungkin dari pendidikannya terlebih dahulu ya. Betul. Identik dari daerah pelosok tuh ini pendidikannya kurang, sumber-sumber makanan atau SDM-nya juga rendah di sana. Mungkin dari kita sebagai calon-calon Penerus bangsa gitu ya. bangsa gitu, kita harus tahu seluk-beluk daerah di situ. Mungkin kita bisa benahi dari sedikit-sedikit ke daerah pelosok-pelosok tersebut, dari pendidikan atau sumber daya manusianya, atau gimana kita bantu carikan lapangan kerja gitu. Oke, benar sekali. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung acara. Kali ini saya minta dari masing-masing pemateri kali di kita ini untuk closing statement yang dibawakan oleh para pemateri. Boleh dari Mas Agung dulu. Jadi Penutupnya apa aja? Kata-kata apa aja? Mungkin dari Mas Farhan dulu kali ya. Boleh. boleh. Apa ya? Jadi kesimpulannya Sebagai anak muda nih, masa Jawa nggak sih? Ya, enggak apa-apa. Rajin sholat, rajin ngaji, ora turu-turu, semuanya sing tenanan mesake bapak nih makne sing biayai. Oke, Mbak Nadia. Kalau saya sih cuma ya bisa menyampaikan harapan saja gitu. Apa ya, kayak kepada pemerintah semoga bisa lebih sadar lah, lebih adil gitu ya. Betul. Perlu. kita butuh keadilan ya. Ya seperti. Jadi kayak sila kelima itu terrealisasikan gitu. Oke, Mas Agung, boleh? Kalau dari saya sih mungkin kita harus bisa berlaku adil aja sama siapapun, mau dia jabatan tinggi, rendah, kita harus bisa berlaku adil sama orang dan bisa meratakan gitu. Betul. Oke, terima kasih untuk Iya. para pemateri. Bisa kami tutup acara ini. Terima kasih untuk para penonton dari Sabang sampai Merauke gitu. Terima kasih untuk selalu menonton talkshow kami, dan sekian dari kami. Saya Cynthia Maharani dan rekan saya. Ahsanul Qasas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.